Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lagai Channel, channelnya orang tua berjiwa muda dan orang muda harus berjiwa wira swasta. Input output suatu usaha. Input output suatu usaha adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling isi mengisi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam berusaha. Seorang perenang yang selalu menjadi juara dalam setiap pertandingan adalah output dari disiplin dia berlatih, belajar dari kesalahan masa lalu, menghargai orang lain, rendah hati dan menerima masukan, dan lain-lain. Ini dinamakan inputnya, dan outputnya adalah menjadi juara tadi. Begitu juga dengan kita yang akan mulai mengusahakan sesuatu yang akan memberikan kita hasil dan keuntungan. Inputnya seperti apa dan outputnya pun harus kemana. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Kita mulai dengan mendefinisikan inputnya terlebih dahulu. Seperti bahasan kita pada video planning dasar suatu usaha, tahap pertama adalah kita tentukan dahulu bidang apa yang akan kita garap dan kita usahakan. Bisa bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Setelah itu kita tentukan jenisnya biar lebih spesifik lagi. Misal bidang pertanian bisa tanaman sayuran daun dan tanaman sayuran buah. Untuk tanaman sayuran daun dan tanaman sayuran buah terbagi lagi dalam tanaman sayuran cepat panen dan sayuran lambat panen. Ukuran cepat dan lambat di sini adalah yang termasuk dalam cepat panen itu berkisar antara 21 sampai dengan 30 hari sudah dipanen. Dan yang lambat panen itu berkisar antara 45 sampai dengan 90 hari baru dipanen. Untuk peternakan bisa kita kategorikan dalam bentuk beternak ayam, ternak bebek, ternak itik dan entok, ternak kambing, sapi, kerbau, dan ternak domba. Ini adalah bidang usaha peternakannya. Untuk jenisnya bisa untuk pedaging atau sebagai ternak potong. Bisa juga sebagai pembiakan atau pembibitan yang nantinya juga akan dijual dalam bentuk hidup atau juga dalam bentuk daging. Pada bidang perikanan yang umumnya adalah budidaya ikan lele, budidaya ikan mujair, budidaya nila merah, ikan gabus, budidaya ikan hias, tambak udang, ikan hasil tangkapan nelayan, dan lain-lain. Untuk jenisnya bisa pembibitan dan pembesaran untuk konsumsi. Untuk perkebunan seperti tanaman jahe atau tanaman rempah-rempahan, budidaya tanaman gaharu, cengkeh, kelapa, karet, dan lain-lain. Karena bidang perkebunan ini luas cakupannya, karena ini termasuk tanaman keras dan tanaman yang lama untuk bisa dipanen. Setelah kita tentukan dan mantap dengan bidang dan jenis usaha apa yang akan kita garap, yang sudah kita sesuaikan juga dengan kondisi lingkungan sekitar kita, lahan yang tersedia, pengetahuan dasar yang sudah kita miliki, pengalaman yang kita punyai seandainya ada, tenaga kerja yang tersedia, serta moda transportasi yang tersedia seperti apa di tempat kita. Teknik dan pelakuannya harus seperti apa, juga sumber pendanaannya juga sudah tersedia. Langkah terakhir adalah kita harus menentukan outputnya. Output ini adalah ujung tombak dari suatu usaha kita. Salah dalam menentukan output, maka kita akan tergilas alias hancur sebelum berkembang. Banyak kejadian dan berita yang kita dengar bahwa harga komoditas ini hancur, komoditas itu juga hancur karena bergantung kepada satu output.
Yang hancur itu siapa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Pasti petani atau peternaknya, bukan pengepul alias tengkulaknya. Itulah sebabnya kita selaku pelaku, entah sebagai petani atau peternak, perlu membekali diri dengan sedikit pengetahuan dasar dalam manajemen penjualan dan pengembangan hasil, menjalin kerjasama dengan sesama peternak dan petani, mencari informasi dan mempelajari beberapa cara mengolah dan mengendalikan hasil agar harga jual kita tidak tergantung hanya pada satu output. Misalnya begini, kita sebagai peternak ayam potong pedaging, entah itu skalanya kecil, menengah, atau skala besar sekalipun, harus mempersiapkan beberapa output untuk hasil peternakan ayam pedaging kita. Misalnya dijual ke pengepul yang kita percaya. Kita buka beberapa lapak penjualan di pasar atau di rumah. Buka usaha fried chicken mandiri dengan brand sendiri. Buka usaha ayam goreng dan ayam bakar dan lain-lain. Opsi ini adalah yang akan memberikan kita keuntungan yang terencana, bahkan bisa di atas harga rencana kita. Sudah barang tentu dengan perencanaan output yang teratur dan terencana pula. Jadi bukan bergantung kepada jual ayam hidupnya saja. Untuk resources atau tenaga kerjanya bagaimana? Kita bisa memberdayakan dari kalangan keluarga sendiri, famili terdekat, bahkan famili yang terjauh, tetangga kita, bahkan bisa sampai dengan sistem franchise yang lebih modern. Pasokan ayam mereka terjamin dan hasil produksi kita tidak menumpuk. Itulah sebabnya kita selaku pelaku dan pemilik peternakan perlu membekali diri dengan sedikit pengetahuan dasar dalam manajemen penjualan dan pengembangan hasil olahan peternakan kita. Daging ayamnya sudah jelas untuk konsumsi. Hasil lainnya adalah dari bulu ayamnya yang kita bisa olah dan kita buat menjadi tepung bulu unggas untuk campuran pakan olahan yang kita buat. Kotorannya kita manfaatkan sebagai bahan pembuat kompos untuk pupuk tanaman. Jadi tidak ada yang terbuang. Asal kita sedikit mau membuka diri dan belajar, maka kita tidak akan terbebani dengan masalah output usaha ternak ayam potong kita. Begitu juga dengan usaha ternak ayam petelur, outputnya hampir sama dengan output ayam pedaging. Sebagai terobosan, kita bisa menjalin kerjasama dengan pabrik atau rumah produksi roti dan kue. Rekanan kita terjamin pasokan telurnya dan kita mendapatkan harga yang stabil. Dalam bentuk tabel bisa kita lihat sebagai berikut. Input kita adalah peternakan ayam dan bebek, dan sebagai outputnya adalah ayam dan bebek pedaging, ayam dan bebek petelur. Kita bisa menggunakan kedua output ini seandainya resources kita, dana kita tersedia, karena ini adalah satu jalur, ayam dan bebek, bisa pedaging, bisa petelur. Dan untuk output spesifiknya, ayam dan bebek pedaging itu bisa kita jual dalam keadaan hidup, jual dalam bentuk karkas atau daging ayam, usaha fried chicken yang mandiri atau berbentuk franchise, usaha ayam goreng, ayam bakar secara mandiri, menjadi pemasok rumah makan, menjadi pemasok toko grosir. Dan output spesifik untuk ayam dan bebek petelur adalah bisa kita jual ke pengepul, bisa kita buka outlet dan grosir sendiri, kerjasama ke pedagang martabak telur, buka pabrik roti dan kue, dan menjadi pemasok toko grosir. Dan masih banyak lagi outputnya asal kita kreatif dan berinisiatif. Secara teori dan hitung di atas kertas memang kelihatan gampang. Itu mungkin yang ada di benak Anda. Tapi tanpa teori seperti ini, maka usaha yang akan Anda atau yang akan kita jalankan berjalan tanpa tujuan dan panduan. Jadi mari kita perbanyak baca buku dan belajar dari pelajaran teori seperti ini, agar nanti pas sudah praktek kita sudah dapat gambaran harus bagaimana dan harus ngapain.
Pesan dan ajakan saya adalah marilah kita menjadi petani atau peternak yang cerdas. Cerdas dalam mengambil keputusan dan kesimpulan dalam menentukan suatu usaha. Marilah kita menjadi petani atau peternak yang pintar. Pintar dalam menghitung untung rugi suatu keberhasilan, bukan pintar dalam mengambil keuntungan dalam kesempitan orang lain. Dan marilah kita menjadi petani atau peternak yang berintegritas. Berintegritas dalam akhlak dan kepribadian, selalu mengedepankan kepentingan sesama pengusaha daripada kepentingan pribadi. Kalau Anda ada saran dan pertanyaan juga komentar, saran dan pertanyaan serta komentar yang membangun tentunya, silahkan lontarkan dan paparkan pada bagian bawah video ini. Akan saya coba jawab sesuai batas kemampuan saya untuk menjawabnya. Atau bisa juga kita diskusikan bersama-sama guna menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu selalu datangnya dari Allah, dan yang salah dan khilaf itu datangnya dari saya dan dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.